yang salah satu diantaranya adalah atas nama Marcella Santoso, di mana yang bersangkutan memberikan penjelasan secara sukarela bahwa dirinya pernah terlibat dalam pembuatan beberapa konten negatif dengan pihak ketiga, yaitu dengan tersangka Dian Baktiar selaku Direktur JEK TV dan dengan M. Adian Muzaki yang menggerakkan 150 buzzer. Tujuan daripada menggerakkan buzzer dan Direktur JEK TV adalah untuk mempengaruhi, untuk menggoring opini publik bahwa tujuan pokok mereka adalah untuk menggagalkan penuntutan dan penyidikan. Di samping memang ada beberapa alat bukti yang telah dihilangkan untuk menghalang-halangi penyidikan, termasuk melakukan penyerangan secara pribadi terhadap institusi kejaksaan, terhadap kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, bahkan terhadap pimpinan kejaksaan, yang seolah-olah bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik, yang dilakukan oleh pimpinan di kejaksaan adalah tidak benar, dan seolah-olah apa yang dilakukan itu adalah kriminalisasi terhadap yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya, mungkin bisa diputar video Marcella Santoso, biar teman-teman wartawan nanti menyaksikan apa yang sesungguhnya disampaikan oleh yang bersangkutan. Silakan. Selamat malam Bapak-Bapak, saya Marcella Santoso. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk membuat video ini. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus 5, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani, antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Penjampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten ataupun kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak, bahwa saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi ataupun dengan pemerintahan ataupun dengan personal, karena di dalam chat saya dan sudah dimasukkan ke dalam PAP, salah satunya terdapat percakapan yang saya antara dan rekan saya sampaikan bahwa ada baiknya juga apa yang ini seperti Bapak Febri. Dan sebenarnya pendapat pribadi saya juga salut dengan mana penegakan hukum dan semangat penegakan hukum yang begitu tinggi di dalam institusi ini. Itulah pendapat pribadi saya, sehingga saya tidak pernah ada kebencian pribadi dengan institusi ini ataupun pemerintah. Bahwa hingga terdapat konten-konten yang ternyata baru saya ketahui banyak juga di dalam penyidikan ini, saya apapun dan bagaimanapun ceritanya saya sampaikan terima maaf, terutama bagi pihak-pihak yang tersakiti dan terdampak, bahwa saya tidak bisa melakukan
apapun saya sebagai manusia, saya hanya bisa meminta maaf. Saya akan mendoakan bahwa rasa sakit, rasa ketidaknyamanan yang dialami oleh pihak-pihak terkait dan terdampak akan dipulihkan oleh Tuhan dan akan dibalas dengan berkat dan berkah yang selalu berkelimpah dan melindungi perjalanan karir Bapak-Bapak ke depan dan perjalanan pemerintahan Indonesia yang sangat saya cintai ini. Semoga pintu maaf ini bisa terbuka setidaknya bagi saya, dan saya berdoa untuk yang terbaik ke depannya Bapak-Bapak semua. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin.